Shalom adik-adik. Saat ini kembali lagi kita bertemu melalui acara pagi hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita di tempat yang terpisah, tapi mari kita mau tetap semangat, kita tetap mau bersuka cita, sebab Tuhan ada dan siap memberkati kita semua. Sudah siap beribadah semuanya? Haleluya, mari kita sama-sama memulai ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Bapa. Mari kita semua mau buat sikap berdoa, kita mau mulai ibadah ini, kita memuji Tuhan terlebih dahulu, karena Tuhan hadir di tempat ini, Dia siap memberkati kita semua. Mari sama-sama kita pujikan lagu ini, Selamat Pagi Bapa, kita memuji Tuhan kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan, walaupun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tidak seperti biasanya ada di gereja bersama-sama, tapi kami bersyukur kesempatan pagi hari ini kami mau pakai untuk memuliakan Engkau, kami mau pakai untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini, berkati seluruh anak-anak dimanapun mereka berada, biarlah ibadah pagi hari ini boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, ada sukacita? Laskar Kristus, siap. Ayo kita semua mau memuji Tuhan, kita mau bahagia, kita mau katakan happy yaya, happy yeye. Dimanapun kita berada, mari kita mau tetap sukacita karena ada Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini, happy yaya, happy yeye. Happy yaya, happy yeye, saya senang menjadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy yaya, happy yaya, happy yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan,
malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan walaupun pujian kita hari ini cuma singkat, tetapi mari kita mau memberikan hati kita untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita pagi hari ini? Angkat tangan. Oke, puji Tuhan. Saat cerita disampaikan, adik-adik semua di rumah mari memperhatikan karena firman Tuhan katakan ada berkat yang diberikan pada kita semua saat kita mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua, memberikan pengertian bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini dan berkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, satu waktu ada seorang yang bernama Naaman. Siapa yang tahu Naaman ini laki-laki atau perempuan ya? Kira-kira kalau menurut adik-adik laki-laki atau perempuan? Ada yang pernah tahu cerita ini? Siapa ya? Benar, Naaman adalah seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki yang bernama Naaman. Pada waktu itu dia mengalami satu penyakit adik-adik. Penyakit di seluruh tubuhnya. Gatal-gatal. Ada putih-putih warnanya, seluruh tubuhnya mulai dari kepala sampai ke kakinya, yaitu penyakit kusta. Waktu itu Naaman sudah lama menderita penyakit ini. Dia bingung, sudah datang ke dokter, sudah datang ke tabib, sudah minum obat, tapi kok belum sembuh-sembuh juga ya. Bagaimana ya? Apa yang harus dilakukan? Kemudian pada suatu hari datanglah seorang pelayan Tuhan yang bernama Elisa. Dia datang, dia berkata kepada Naaman, "Bapak Naaman, saya dengar Bapak sedang sakit ya?" Naamannya bilang, "Iya, aduh, sakit kusta saya, sudah berobat, sudah datang ke tabib, tapi belum juga sembuh. Bagaimana ya?" "Bapak, saya mendengar suara Tuhan. Tuhan katakan kalau Bapak mau sembuh, Bapak Naaman harus datang ke Sungai Yordan dan mandi di sana sebanyak 7 kali." Hah? Sungai Yordan itu kan warna sungainya itu airnya keruh, tidak bersih. Gak mau ah. Tapi pada waktu itu si Naaman dia taat kepada firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepada Naaman melalui hamba Tuhan Elisa ini. Dan Naaman pergi ke Sungai Yordan menuruti apa kata firman Tuhan yang disampaikan. Maka dia berjalan ke Sungai Yordan. Tibalah di Sungai Yordan pada waktu itu. Dia kemudian mulai menceburkan diri di dalam sungai. 1, sama-sama hitung ya. 2, 3, 4, 5, 6. Sudah atau belum ya? Oh belum, masih kurang 1. 7. Pas keluar, sakit kustanya sudah sembuh. Seluruh tubuhnya sudah pulih kembali, mulus seperti sedia kala. Nah, adik-adik, cerita kisah Naaman ini mengajarkan kepada kita semua untuk kita taat terhadap firman Tuhan. Taat terhadap perintah Tuhan. Apa saja ya perintah Tuhan yang diajarkan buat kita semua? Tak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh marah-marah, tidak suka berkelahi, tidak suka ngomong kotor, dan masih banyak lagi.
Nah, buat kita semua, mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan bagi kita semua melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, itu yang harus kita kerjakan. Adik-adik, hari-hari ini di dunia, di mana-mana, di bangsa Indonesia, di negara-negara yang lain, di seluruh dunia, ada satu penyakit yang sedang melanda, yaitu corona. Yang buat orang yang tadinya sehat bisa tiba-tiba sakit, yang tadinya sehat tiba-tiba bisa meninggal gara-gara kena corona. Percayalah, kalau ada Tuhan berserta dengan kita, dan kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan dapat menjaga kita, dapat menyembuhkan apapun penyakit kita, bahkan sakit corona dilalukan daripada kita. Kita tidak boleh takut, kita tidak perlu cemas, karena ada Tuhan menyertai kita. Dan juga jangan lupa, tetap mencuci tangan, tetap menjaga kesehatan kita, menggunakan masker dimanapun kita pergi dan berada, hindari kerumunan yang ada, dan kalau tidak ada kepentingan, adik-adik, anak-anak, jangan keluar-keluar rumah ya, tetap ada di rumah, bermain di rumah, berdoa di rumah, belajar di rumah, bersama orang tua kalian masing-masing. Kisah Naaman tadi terdapat di dalam Alkitab, di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Adik-adik tetap baca firman Tuhan selama ada di rumah ya. Pelajari firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tetap melindungi dan menjagai kita semua. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman Tuhan tentang kisah Naaman yang taat terhadap firman-Mu dan menjadi sembuh. Kiranya Tuhan menjagai, menyertai, melindungi seluruh anak-anak yang ada di rumah bersama keluarga mereka masing-masing. Tuhan berikan pertolongan, penjagaan, berikan kesehatan, lalukan dari segala sakit penyakit yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melindungi anak-anak-Mu. Kami akhiri ibadah kami pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa di minggu depan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersuka cita, sebab ada Tuhan Yesus dalam hati kita. Dadah.